formulasi. Ya, evaluasi formulasi itu berarti melihat apakah substansi dari kebijakan dan atau program itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu ya. Nah, ini berkaitan apakah memang substansi norma hukum yang kita sudah buat di dalam kebijakan dan juga program itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apakah tidak ada kontradiksi antara satu dengan yang lain, gitu ya. Karena biasanya satu kebijakan makro itu nanti akan diturunkan dalam kebijakan-kebijakan yang lebih mikro. Nah, kebijakan yang lebih mikro ini adalah kebijakan-kebijakan turunan. Ya, misalnya Presiden menyatakan program penanggulangan kemiskinan atau ketahanan pangan atau menciptakan pemberdayaan usaha-usaha mikro itu. Maka kebijakan-kebijakan ini akan diturunkan di dalam policy atau program-program yang lebih rendah lagi, ya, sehingga masuk di dalam proses perencanaan dan penganggaran program setiap tahunnya, gitu ya. Ini berkaitan dengan formulasi. Jadi dalam konteks ini formulasi itu adalah juga termasuk apakah misalnya rencana kerja anggaran dari kementerian, lembaga, kemudian provinsi dan kabupaten kota itu sudah sesuai dengan kebijakan makro yang ditetapkan oleh Presiden, ya, misalnya mengenai prioritas pembangunan nasional atau program nasional atau PN, ya, sesuai dengan sasaran-sasaran setiap program yang ingin dicapai. Nah, dalam hal ini memang kalau saya lihat seringkali terputusnya kebijakan dan program itu terjadi pada dua level. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita mengintegrasikan kebijakan setiap unit yang ada di dalam suatu kementerian dan kebijakan antar kementerian dan lembaga itu sendiri. Nah, ini biasanya kesenjangan pertama, ya. Kesenjangan pertama itu bisa dilihat apakah terjadi integrasi kebijakan dan program antar unit di dalam sebuah kementerian atau lembaga, dan apakah terjadi misalnya integrasi atau penyelarasan antara kementerian dan lembaga secara keseluruhan untuk mencapai tujuan kebijakan secara makro tadi itu. Itu gap yang pertama. Nah, gap yang kedua itu bisa terjadi karena antara kebijakan makro dan program pembangunan yang ada di dalam katakan renja, ya, itu tidak sampai kepada kebijakan yang ada di provinsi dan kabupaten kota. Nah, ini gap yang kedua. Ya, sehingga mungkin banyak sekali program-program kerja dari kementerian dan lembaga yang tidak nyambung dengan program kerja yang ada di pemerintahan daerah atau di RKPD, ya. Nah, ini secara perencanaan, ya, apakah nyambung apa tidak. Nah, banyaknya misalnya yang terjadi adalah ada satu program yang dibiayai atau dianggarkan atau direncanakan secara azas dekonsentrasi. Jadi misalnya program pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah, tetapi tidak terhubung dengan RKPD atau rencana kerja pemerintah daerah yang bersangkutan. Bahkan mereka kadang-kadang bingung, heran, ada satu program yang ada di satu daerah kabupaten kota dari pemerintah pusat, tetapi tidak diketahui oleh pemerintah daerahnya, sehingga tidak ada koordinasi dan integrasi program dan kegiatan di dalam RKPD satu kabupaten kota, gitu. Nah, ini seringkali terjadi. Jadi ada dua gap paling nggak. Gap yang pertama adalah gap horizontal tadi itu. Gap yang kedua adalah gap vertikal, ya, antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Nah, itu yang formulasi, ya. Jadi bagaimana nanti kebijakan, kemudian perencanaan program dan kegiatan ini tertuang secara harmoni, ya,
dengan cascading atau turunan yang baik dan juga penyelarasan atau alignment antar program satu dengan program yang lain, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Nah, kemudian secara implementasi ya, jadi evaluasi implementasi yang saya sudah jelaskan pekan lalu adalah kita melihat bagaimana capability dari birokrasi itu untuk melakukan atau melaksanakan program-program yang sudah ditetapkan. Nah, ada kalanya programnya sudah bagus, ya, tetapi pelaksanaannya tidak bagus. Nah, itu bisa disebabkan oleh kapabilitas dari para pelaksana yang tidak memadai. Misalnya kompetensinya tidak mencukupi, kemudian koordinasi antar unit dalam pelaksanaannya itu rendah sekali, ya. Kemudian juga masalah budaya, ya, budaya organisasi maupun budaya individu di dalam birokrasi. Nah, ini menjadi masalah-masalah utama di dalam implementasi. Pada umumnya, kalau kita bicara mengenai implementasi program di Indonesia, itu utamanya adalah masalah kapabilitas birokrasi untuk melaksanakan program-program secara baik, ya. Kapabilitas itu yang menyangkut skill and expertise dan juga kompetensi, ya. Skill itu keahlian, expertise itu kepakaran, kompetensi itu kemampuan untuk melakukan sesuatu pekerjaan di tingkat implementasinya. Sehingga ujungnya nanti tentu pada pelayanan publik, ya. Pada pelayanan publik itu ya pada peningkatan misalnya kemudahan perizinan, kemudian juga kebutuhan pelayanan dasar kepada masyarakat, apakah itu pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Nah ini. Nah, kemudian juga perubahan-perubahan lingkungan. Ini juga evaluasi terhadap perubahan-perubahan lingkungan. Jadi kita harus mengecek. Bisa jadi bagus rencana programnya, kemudian implementasinya juga didukung oleh birokrasi yang baik, tetapi lingkungan kita udah berubah itu. Ya, nah perubahan lingkungan yang cepat seperti yang saya jelaskan dalam masa COVID kemarin itu menyebabkan juga kegamangan, terutama perubahan-perubahan interaksi yang terjadi antara masyarakat dengan masyarakat, antara masyarakat dengan sektor bisnis, antara masyarakat dengan pemerintah, ya. Banyak constraint, kendala-kendala yang terjadi setelah COVID, terutama karena perkembangan teknologi yang dimanfaatkan di dalam proses implementasi program, ya. Jadi perubahan lingkungan tadi juga saya jelaskan waktu itu adalah berkaitan dengan misalnya pengaruh globalisasi, ya, seperti perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini juga akan menjadi faktor perubah terpenting, ya, termasuk ya beberapa pernyataan Pak Presiden dan juga beberapa menteri termasuk Menteri Keuangan bahwa kita akan menghadapi masa resesi yang lebih sulit lagi dibandingkan dengan masa COVID kemarin, ya. Jadi artinya ada perubahan-perubahan lingkungan strategis secara global yang akan mempengaruhi juga misalnya stagflasi, ya. Stagflasi itu adalah meningkatnya inflasi tetapi juga didukung dengan ketidakmampuan ekonomi masyarakat. Jadi ada gap yang tinggi dan itu bisa menyebabkan resesi yang luar biasa. Sehingga mungkin banyak kebijakan-kebijakan yang sudah direncanakan bisa jadi tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Mengapa? Ya karena tadi uang yang sudah kita anggarkan tidak mencukupi. Karena apa? Karena peningkatan harga untuk bisa melaksanakan kebijakan. Kemudian yang kedua bisa jadi juga turunnya daya beli masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar, ya. Ya, sehingga ada realokasi di sana sini dan seterusnya. Jadi 3 itu Pak, Bapak Ibu, ya. Jadi yang pertama formulasi kebijakan, implementasi, kemudian yang kedua juga perubahan-perubahan lingkungan. Nah, yang keempat yang akan kita bahas pada hari ini adalah evaluasi kinerjanya. Jadi kinerja kebijakan. Jadi impact, outcome dan impact, ya. Outcome itu hasil, impact itu dampak. Outcome dan impact dari sebuah kebijakan. Ya, tujuan akhir dari kebijakan dan program yang dibuat itu adalah untuk mencapai hasil dan dampak
dari satu kebijakan yang kita tetapkan ya. Tadi sudah saya sampaikan apa saja, misalnya berkaitan dengan meningkatnya daya saing, kemudian meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat, ya. Kemudian berkurangnya pengangguran, kemudiannya meningkatkan misalnya tingkat pendidikan masyarakat dan seterusnya, tingkat keamanan masyarakat. Ini adalah tujuan-tujuan konstitusional yang dimandatkan di dalam konstitusi. Secara garis besar adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan kesejahteraan umum, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, menjamin bahwa setiap orang Indonesia itu memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak, bisa memperoleh pendidikan, ya, bisa menjamin fakir miskin dan anak-anak terlantar yang dipelihara oleh negara. Kemudian juga bisa menjamin bahwa sumber-sumber daya alam yang kita miliki ini bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu tujuan-tujuan besar yang ingin dicapai melalui kebijakan dan juga program. Jadi program dan kebijakan ini merupakan pengejauhan tahan dari tujuan-tujuan konstitusional yang akan kita capai pada akhirnya. Evaluasinya tentu bisa dilakukan apakah itu dalam setahun, dalam 5 tahun. Nah, kalau mengukur dampak tentu dalam jangka panjang, kira-kira kebijakan yang kita buat sekarang ini apa dampaknya untuk 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, gitu ya. Karena kebijakan itu tidak bisa langsung dilihat secara nyata kira-kira perubahan-perubahan dampak yang fundamentalnya seperti apa. Jadi mungkin suatu kebijakan dan program itu baru bisa kita lihat 10 tahun yang akan datang. Katakan kalau kita sekarang mengadakan program pengurangan stunting, ya, stunting kita sekarang 24% ya, dari 36%, targetnya 14% pada akhir tahun 2024, tapi sepertinya agak susah ya. Pertama karena stagflasi ekonomi dunia yang akan terjadi, ya. Kemudian berkurangnya kemampuan ekonomi negara karena berbagai macam kegiatan, ya. Jadi ini mungkin juga akan menjadi penghambat di dalam program stunting. Tapi begitu kita melakukan program stunting pada tahun ini, mungkin baru bisa dirasakan ketika anak-anak itu sudah beranjak dewasa, ya, ikut di dalam proses pendidikan, kemudian diterima di perguruan tinggi, ya. Nah, jadi dampaknya mungkin sejumlah program itu baru bisa dirasakan dalam kurun waktu katakan 5 tahun, 10 tahun, atau mungkin 15 tahun yang akan datang. Nah, tapi ini sangat penting ya untuk kita cermati bahwa ada kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak bisa kita lihat dampaknya dalam jangka pendek. Terutama kebijakan-kebijakan yang menyangkut misalnya pembangunan manusia atau human development. Ini menyangkut perubahan-perubahan kultur, sikap mental, kemudian kemampuan intelijensia. Ini baru bisa dilihat ya dalam 5, 10 atau mungkin 15 tahun yang akan datang gitu. Sehingga kalau kita tidak care misalnya dengan program penanggulangan kemiskinan dan juga stunting, ya, karena ini sangat dekat ya, kemiskinan dan stunting ini sangat dekat. Maka efeknya adalah kualitas generasi muda pada masa yang akan datang. Nah, demikian juga perubahan-perubahan lingkungan. Jadi kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan, misalnya penataan pengelolaan barang tambang atau mineral, batu bara, dan juga kekayaan alam seperti hutan, itu barangkali akan dirasakan dampaknya dalam jangka panjang ya. Misalnya kalau kita mengeksplorasi mineral dan batu bara secara tidak sustainable, maka itu akan menyebabkan juga hilangnya sumber daya alam yang tidak diperbarui secara cepat ya. Demikian juga kalau kita mengelola hutan secara tidak bertanggung jawab ya, maka efeknya adalah pada masa yang akan datang. Nah, jadi evaluasi kinerja kebijakan ini adalah menyangkut ini
apakah hasil yang diinginkan tercapai apa tidak. Jadi outcome-nya tercapai apa tidak. Nah ini tentu kinerja kebijakan itu sudah ada 3 ya, ada output, ada outcome, ada impact. Output itu berkaitan dengan hasil yang langsung yang bisa diperoleh dari sebuah program dan kebijakan. Jadi misalnya output sebuah program kegiatan sosialisasi mengenai pencegahan stunting. Ya. Nah, itu outputnya adalah berapa orang yang sudah bisa dilatih atau disosialisasikan mengenai stunting. Nah ini outputnya ya. Kemudian outcome-nya apa? Outcome-nya adalah misalnya meningkatnya pemahaman ya ibu-ibu, calon-calon ibu ya, kemudian calon-calon bapak yang bisa memahami, mengidentifikasi ya sehingga bisa melaksanakan proses pencegahan dari gejala-gejala stunting katakan gitu. Nah, impact-nya apa? Ya impact-nya adalah tadi meningkatnya daya saing ya, meningkatnya daya saing anak-anak ya karena tidak mengalami gejala stunting lagi gitu. Nah, ini adalah hasil yang ingin dicapai. Apakah itu dalam bentuk output, apakah itu dalam bentuk outcome maupun dalam bentuk dampak ya. Nah, problem di kita itu kadang-kadang antara output, outcome dan impact itu nggak nyambung. Nah, ini jadi impact-nya apa, kemudian outcome-nya apa, output-nya apa. Nah, ini kadang-kadang tidak nyambung ya, dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nah, kegiatan itu kan dilakukan melalui input, ya, input, kegiatan, output, outcome, impact. Jadi itu ya. Nah, kadang-kadang kita memasukkan input yang tidak sesuai dengan kegiatan, kemudian kegiatan tidak menghasilkan output yang direncanakan, ya, kemudian output tidak menunjang pada hasil yang akan dicapai, hasil tidak akan memberikan dampak atau impact dari satu kebijakan atau program. Nah, ini memang penyakit lama birokrasi kita ya. Kadang-kadang kita merencanakan program, kemudian merencanakan kegiatan, tetapi kegiatan itu lebih banyak berorientasi pada penyerapan anggaran. Nah, ini penyerapan anggaran. Jadi kualitas dari program dan kegiatan itu tidak diarahkan pada pencapaian ya outcome dan impact ya. Nah, ini. Ya, biasanya ukurannya adalah tadi ukuran output itu adalah satu laporan mengenai pelaksanaan kegiatan. Nah, satu laporan pelaksanaan kegiatan itu jadi targetnya itu ya. Jadi satu sosialisasi kegiatan targetnya adalah satu output laporan kegiatan pelaksanaan sosialisasi. Nah, apakah sosialisasi ini memberikan manfaat apa tidak misalnya untuk peningkatan pengetahuan, kapasitas dari orang yang kita sosialisasikan, ini seringkali tidak diukur. Nah, sehingga memang kadang-kadang tidak mencapai outcome dan juga dampak yang kita inginkan. Jadi cascading-nya ya, cascading-nya itu dari sasaran strategis, indikator sasaran strategis, target, kemudian program, kegiatan itu nggak nyambung. Ya, jadi indikator targetnya apa, indikator sasaran strategisnya apa, ya, kemudian apa target daripada indikator sasaran strategis itu apa. Nah, sasaran strategis itu ya tadi mencapai misalnya tingkat daya saing Indonesia yang lebih baik, gitu. Misalnya tingkat competitiveness anak-anak didik kita di luar negeri, gitu misalnya. Nah, ini adalah outcome yang kita akan capai dalam satu sasaran strategis. Nah, biasanya sasaran strategis itu dibagi beberapa outcome, ya, untuk menunjang satu dampak, ya. Nah, itu bisa dibagi beberapa outcome. Nah, outcome itu bisa dibagi beberapa output. Nah, kadang-kadang ukuran output, outcome, dan impact ini nggak nyambung. Nah, ini banyak yang terjadi. Nah, nanti kita akan gali lagi lebih luas. Ini masih memberikan pengantar dulu ya.
Nanti kita jelaskan lagi contoh-contohnya bagaimana menurunkan dampak, outcome, output pada kegiatan-kegiatannya. Sehingga memang semakin baik konsolidasi program dan kegiatan, ya, semakin baik kita menurunkan impact, outcome, dan output, biasanya akan semakin berkurang program-program kegiatan yang tidak diperlukan. Jadi ciri-cirinya adalah terkonsolidasinya program dan kegiatan secara lebih baik lagi, berarti itu adalah berkurangnya program dan kegiatan. Itu bisa setengahnya sendiri, ya, bisa setengahnya sendiri. Jadi di DKI misalnya, itu pada saat kita menata kembali program-program pemerintah di DKI, itu bisa kurang setengahnya, ya. Dari 23.000 kegiatan menjadi 13.000 kegiatan. Jadi hampir setengahnya itu bisa dipangkas. Mengapa? Ya karena terjadi konsolidasi program. Ya, kita melihat kembali bagaimana cara menurunkan dampak, outcome, dan juga output di dalam kegiatan-kegiatan itu. Apakah kegiatan ini perlu dilanjutkan apa tidak? Apakah kegiatan ini bisa diintegrasikan dengan kegiatan yang lain apa tidak? Nah, ini bisa menjadi satu ukuran-ukuran bagaimana kita mencapai hasil yang diinginkan. Nah, kemudian juga kadang-kadang evaluasi kinerja kebijakan juga menyangkut tingkat efisiensi, ini cost benefit ratio. Ya, nah memang kalau di pemerintahan kita lebih banyak bicara mengenai effectiveness. Ya, effectiveness itu adalah capaian kinerja itu sendiri. Jadi hasil guna. Nah, sementara efisiensi atau cost benefit ratio atau mungkin juga daya guna, ya seringkali ini terabaikan. Gitu. Mengapa? Ya karena tadi pertama ukuran-ukuran daripada program dan kegiatan itu sendiri adalah untuk tujuan-tujuan sosial, ya, social benefit, ya. Kita ngomongnya adalah social benefit. Ya, sementara cost benefit ratio itu berkaitan dengan biaya. Nah, kadang-kadang ukuran-ukuran keberhasilan satu pemerintahan itu tidak bisa dikuantifikasi dalam cost benefit ratio. Mengapa? Misalnya kalau kita ngomongin orang miskin, ya, cost benefit ratio untuk orang miskin. Bagaimana kita menghitung misalnya antara program subsidi sosial yang kita berikan atau mungkin juga peningkatan produktivitas berkaitan dengan cost benefit ratio. Nah ini kadang-kadang susah diukur karena ukurannya adalah pada social welfare atau kesejahteraan sosial. Nah ini, tetapi untuk beberapa program itu bisa juga diukur cost efisiensinya. Misalnya pembangunan satu infrastruktur jalan atau tol ataupun jembatan, ya itu bisa dihitung cost efisiensi rasionya seperti apa. Jadi cost benefit rasionya seperti apa. Nah, ini tingkat efisiensi, ya. Jadi memang kalau di pemerintahan tingkat efisiensi dan tingkat effectiveness ini kadang-kadang itu menunjukkan ketidaksinkronan, ya. Kadang-kadang kita lebih mengutamakan pencapaian satu hasil, ya. Misalnya kita mau buka jalan ini, atau buka lahan atau buka apapun kaitannya dengan untuk penanggulangan kemiskinan gitu, ya, atau mungkin juga terkait dengan pengurangan pengangguran, ya. Nah, maka itu utamanya adalah bagaimana kita menciptakan keuntungan kepada masyarakat. Kadang-kadang kita berpikir pemerintah mengapa melakukan sesuatu yang merugikan gitu, misalnya secara ekonomi. Ya, karena hitung-hitungannya bukan hitungan-hitungan ekonomi saja, tapi hitungan adalah manfaat sosial yang bisa diperoleh kepada masyarakat. Nah, ini tugas daripada negara. Nah, oleh karena itu di beberapa sektor kadang-kadang swasta nggak mau masuk, ya, tetapi negara harus masuk, gitu. Pemerintah harus masuk. Ya, misalnya dalam hitungan swasta ini nggak masuk nih, cost benefit-nya nggak masuk, gitu. Ya, karena apa? Dari sisi ketersediaan infrastruktur tidak memadai, ya, dari sisi ketersediaan human tidak memadai, tapi pemerintah harus membuka sebuah
lahan ya dengan pertimbangan-pertimbangan social welfare. Nah ini. Nah kemudian manfaat distribusi yang merata. Jadi kebijakan itu harus bisa dirasakan oleh masyarakat secara social equity maupun social equality. Ya. Nah ini ada dua konsep nih, ada social equality, ada social equity. Nah, social equality, jadi social equality itu setiap orang mendapatkan hak atau manfaat yang sama, ya, tidak melihat kondisinya, tidak melihat kecacatannya, ya, dan seterusnya. Nah, sementara social equity itu berkaitan dengan karakteristik individu yang bersangkutan. Jadi misalnya orang cacat ya harus diberikan pelayanan sesuai dengan kecacatannya. Ya, sehingga perlu diperhatikan misalnya fasilitas untuk difabel ya dan seterusnya. Nah, jadi ini beda antara social equality dengan social equity. Nah, social equality masih sama semuanya, sementara social equity itu membedakan pada kondisi seseorang untuk menerima layanan-layanan dari pemerintah dalam bentuk program dan kegiatan. Nah, pada umumnya memang negara-negara pada saat ini termasuk Indonesia masih berada pada social equality. Ya, bukan social equity, tapi social equality. Jadi orang dilayani secara sama, tidak melihat kepada kondisi kecacatannya, kondisi ekonominya, kondisi sosialnya. Ya, sementara social equity ini distribusi berdasarkan kepada kondisi-kondisi khusus yang dimiliki oleh seseorang. Nah, ini memang tingkatan policy dan program yang lebih tinggi lagi gitu ya. Karena ya di negara-negara maju memang batas minimum mereka untuk social equality sudah terpenuhi. Sehingga mereka harus memenuhi beberapa karakteristik tertentu anggota warga masyarakat yang mungkin tidak bisa sama. Nah, ini next step untuk kebijakan dan program di Indonesia adalah bagaimana kita membangun social equity itu untuk tingkatan yang lebih tinggi, tidak hanya sekedar equality tapi juga equity. Jadi benar-benar memperhatikan kondisi masyarakat di dalam membuat kebijakan, membuat program dan juga membuat berbagai kegiatan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah memuaskan kebutuhan preferensi rakyat. Jadi ya memang ini di dalam sebuah negara demokratis kita bisa bertanya ya, karena apa? Karena preferensi rakyat itu bisa berbeda-beda, rakyat yang mana kan gitu. Jadi dalam public choice theory maka itu adalah pilihan-pilihan yang diwakili oleh mayoritas masyarakat yang memilih ya secara demokratis. Nah, di sini proses deliberative public policy menjadi penting. Jadi bagaimana masyarakat terlibat di dalam proses dialog untuk menetapkan apa kebijakan dan program yang akan dibuat untuk masyarakat. Nah, preferensi ini adalah relatif, artinya tidak absolut dalam pengertian bisa jadi satu program atau kebijakan dibuat itu menyenangkan atau memenuhi kebutuhan preferensi sebagian masyarakat, tetapi juga bisa saja tidak atau kurang memenuhi preferensi kebutuhan masyarakat. Dan ini adalah proses demokratis ya yang harus dilalui melalui deliberative public policy making process. Jadi proses pembuatan kebijakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan sehingga terjadi proses dialog. Nah, proses dialog inilah yang paling penting sebenarnya untuk mengetahui preferensi-preferensi masyarakat. Ya tidak semua, misalnya saja ada kelompok besar ya, kelompok besar pebisnis, kelompok besar masyarakat biasa. Ini saja sudah berbeda kan. Jadi apakah kita akan menaikkan pajak atau menurunkan pajak misalnya? Nah itu dilihat dari sisi apa? Ya, dari sisi masyarakat pembayar pajak yang besar itu, nah kemungkinan partai-partai liberal akan mengurangi pajak yang harus dibayar kan gitu, karena dia mewakili para pengusaha yang membayar pajak untuk masyarakat kan gitu. Demikian juga misalnya berkaitan dengan upah buruh misalnya ya.
Nah, ada kelompok pengusaha, ada kelompok buruh. Ini juga berbeda kan. Kelompok pengusaha berusaha untuk menekan misalnya upah minimum regional serendah mungkin. Tetapi kelompok buruh tentu akan memperjuangkan bagaimana hak-hak mereka terpenuhi secara layak kan. Nah, ini adalah preferensi rakyat yang bisa dikelompokkan dalam berbagai kepentingan sesuai dengan kepentingan ekonominya, kepentingan sosialnya, kepentingan politik, ya. Yang kadang-kadang kepentingan ekonomi, sosial, dan politik ini juga bisa menjadi satu gitu, dalam proses dialognya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apakah memang tangible atau benar-benar bisa dirasakan manfaatnya untuk target kebijakan kita itu. Jadi nyata enggak gitu. Ya, apakah memang benar-benar misalnya program bantuan subsidi pangan gitu ya, itu benar-benar nyata dirasakan oleh masyarakat sehingga bisa mengurangi beban, atau terjadi penyimpangan-penyimpangan ya dari manfaat yang kita harapkan gitu ya, sehingga ya masyarakat mengeluh misalnya program bantuan kemiskinan ini hanya lip service saja, pada akhirnya kami tidak memperoleh. Artinya orang-orang yang miskin yang seharusnya memperoleh manfaat itu tidak mendapatkan manfaat karena misalnya datanya salah. Orang yang tidak miskin malah justru mendapatkan manfaatnya. Sementara orang yang benar-benar miskin tidak mendapatkan manfaatnya. Nah, dan berbagai macam varian kira-kira apakah manfaat-manfaat itu bisa secara nyata dirasakan oleh masyarakat ya, satu kebijakan itu. Nah, kebijakan bantuan sosial di beberapa negara itu memang langsung bisa menaikkan taraf hidup orang-orang miskin ya misalnya dengan berbagai macam bantuan. Nah, tetapi ini disinsentif untuk orang-orang kaya misalnya. Mengapa? Karena pajak yang mereka bayar itu lari kepada orang-orang yang mendapatkan subsidi sosial itu. Tapi benar-benar bisa dirasakan manfaatnya ya. Jadi bantuan rumah, bantuan sandang, pangan, termasuk bantuan pendidikan itu bisa dipenuhi sehingga tidak ada gap kesenjangan antara orang-orang yang misalnya berkemampuan secara ekonomi dengan orang-orang yang miskin yang tidak punya kemampuan ekonomi sama sekali. Jadi bantuan sosialnya itu benar-benar bisa mengangkat daya beli masyarakat untuk bisa mengkonsumsi berbagai kebutuhan lah. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi memang ini framework sederhana untuk evaluation ya. Jadi kadang-kadang kebijakan kita lakukan dalam bentuk program ya, pada umumnya kebijakan-kebijakan teknis itu berbentuk program dan kegiatan. Jadi ada policy makronya, ada policy meso, dan ada policy mikro. Nah, policy mikro itu dalam bentuk misalnya program dan kegiatan. Jadi inputnya adalah misalnya rencana kerja dan anggaran, ya, kementerian atau lembaga atau pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten, ya, berupa apa saja program dan kegiatan yang akan kita lakukan dan berapa banyak anggaran yang kita sediakan, ya, untuk bisa melaksanakan program-program dan kegiatan itu. Nah, input yang kita lakukan itu nanti akan menyebabkan beberapa efek, ya, penyebab dan juga efek dari sebuah program dan kegiatan. Nah, memang selalu ada namanya side effects. Ya. Jadi side effects itu adalah efek yang tidak kita rencanakan dari sebuah kebijakan program, ya, yang menimbulkan sebenarnya efek-efek yang justru menyebabkan kontradiktif, misalnya dengan tujuan-tujuan kebijakan itu sendiri. Ya. Nah, saya ceritakan minggu lalu misalnya kita menetapkan kebijakan untuk mengurangi kemacetan dengan ganjil genap. Ya. Nah, pada dasarnya sifat perilaku manusia ini kan tidak mau rugi gitu ya, sehingga kalau diterapkan ganjil genap, kalau dia tetap tergantung kepada kendaraan pribadi, ya tentu dia akan berupaya bagaimana caranya memenuhi ganjil genap itu kan itu. Apakah dengan membeli mobil satu lagi ya supaya bisa ada plat ganjil, plat genap, atau bisa merangkap platnya bisa juga, saya nggak tahu ini. Ya, tapi ini salah satu side effects ya.
bahwa side effects itu adalah akhirnya orang membeli mobil lebih banyak lagi gitu untuk bisa mengurangi restriksi atau larangan-larangan ganjil genap. Nah, tentu efek yang kita inginkan juga akan terjadi ya. Dalam pengertian, oke, sekarang orang disinsentif untuk bisa menggunakan kendaraan pribadi pada ruas-ruas jalan tertentu. Nah, tetapi tentu akan menimbulkan juga efek samping, menurunnya produktivitas. Mengapa? Kalau tadi misalnya orang cenderung untuk berangkat misalnya setiap hari, ya mungkin dia akan mengurangi waktu, misalnya menunggu berakhirnya jam ganjil genap, segala macam. Nah, itu adalah efek-efek yang mungkin kita perlu hitung lagi, ya. Apakah efeknya positif tercapai dari kebijakan kemacetan itu, artinya berkurangnya kemacetan pada ruas-ruas jalan tertentu, atau tidak berkurangnya kemacetan. Kenapa? Karena kita harus memberikan opsi kebijakan yang lain, misalnya berkaitan dengan ketersediaan transportasi massal yang lebih baik. Nah, ini adalah kebijakan lain atau opsi kebijakan lain yang berjalan bersamaan. Kita melarang orang untuk naik kendaraan pribadi, tapi kita memberikan juga insentif untuk mereka dengan kendaraan transportasi umum yang bisa mereka pakai secara nyaman, ya, secara murah, dan seterusnya. Nah, sehingga nanti kita akan mengetahui intermediate objektifnya, tercapai apa enggak, berkurangnya kemacetan. Nah, ini intermediate objektif. Nah, intermediate objektif ini akan menyebabkan juga tadi beberapa efek samping atau efek yang kita inginkan, ya. Misalnya tadi berkaitan dengan meningkatnya produktivitas, itu adalah cost effect lain yang mungkin kita bisa capai. Nah, sampai akhirnya ultimate objektifnya itu adalah atau tujuan akhirnya adalah tadi berkurangnya kemacetan bisa meningkatkan misalnya efisiensi anggaran dari masyarakat untuk transportasi, kemudian juga meningkatnya produktivitas masyarakat, kemudian meningkatnya work-life balance misalnya, ya, karena kalau tadi membutuhkan 2 jam, misalnya kita berkurang menjadi 1 jam, sehingga ada waktu 1 jam untuk meningkatkan work-life balance misalnya. Nah, ini adalah kerangka evaluasi, ya, antara intermediate objective dengan ultimate objective. Nah, pada saat program itu dijalankan, itu pasti akan menimbulkan cause and effects. Cause and effect itu akan menimbulkan intermediate objective atau dampak langsung yang bisa dirasakan, ya. Kemudian juga dampak langsung itu akan menimbulkan cause and effect lagi, sampai akhirnya menimbulkan ultimate objective, jadi objektif yang kita inginkan dari sebuah kebijakan dan program. Nah, itu yang kita sebut nanti adalah dampak atau sasaran strategis dalam bentuk perubahan-perubahan yang lebih makro lagi. Karena ketika kita bicara mengenai ganjil genap dalam pembatasan atau restriksi berkendaraan, itu sebenarnya kan hanya masalah teknis, kan. Tapi masalah teknis ini berdampak apa pada indikator makro sasaran strategisnya itu, ya. Nah, ini yang mau kita tuju, kan, itu. Artinya apa yang mau kita capai secara strategis dengan menerapkan kebijakan ganjil genap itu sendiri, kan. Demikian juga misalnya kalau kita memberikan katakan subsidi pada masyarakat miskin mengenai untuk misalnya subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, itu adalah intermediate objektif yang mau kita capai. Tetapi ultimate objektifnya apa? Nah, meningkatnya misalnya tingkat kesehatan masyarakat, meningkatnya tingkat kualitas pendidikan masyarakat. Dan ini dicerminkan apa? Misalnya penyerapan tenaga kerja kita di sektor-sektor swasta, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ini adalah ultimate objektif dalam evaluation framework. Nah, ketika kita mengevaluasi kebijakan atau program, memang kita akan melihat apakah di dalam hasilnya itu tercapai apa tidak. Kemudian kita akan melihat tadi instrumen kebijakannya itu benar apa tidak itu. Nah, di sini biasanya kita bermain dengan evaluasi paradigma sebuah kebijakan
kemudian instrumen yang kita pilih, dan juga apakah instrumen itu benar dilakukan itu. Ya, jadi misalnya gini, katakan penanggulangan kemiskinan itu kan paradigmanya dua ya. Jadi satu berkaitan dengan pengurangan beban, kemudian peningkatan produktivitas, katakan gitu. Ini paradigmatic goals. Pemerintah akan fokus yang mana? Apakah combine? Ya. Nah, saat ini pemerintah combine. Ya, angkanya kurang lebih banyak yang peningkatan pengurangan beban, ya. Sementara peningkatan produktivitas itu mungkin 3/4-nya, ya, anggarannya kalau dilihat dari sisi anggaran. Nah, paradigmatic goals ini menentukan sebenarnya apa kira-kira yang mau kita capai di dalam satu kebijakan. Ya, apakah kita akan mengurangi beban atau kita akan meningkatkan produktivitas. Nah, ini dua paradigma, ya, dua paradigma. Nah, meskipun ini bisa dikombinasikan, ya, karena meningkatkan produktivitas itu bisa akan terjadi misalnya kalau misalnya tingkat pendidikan orang itu semakin tinggi, tingkat kesehatan orang semakin tinggi, ya, tingkat akses permodalan orang semakin tinggi. Dan itu bisa dicapai misalnya kalau kita memberikan, katakan, bantuan untuk pendidikan, bantuan untuk kesehatan, bantuan untuk sandang, pangan, dan seterusnya. Ya, nah ini. Nah, tetapi ada juga negara-negara liberal pada umumnya tidak memberikan subsidi. Ya, negara-negara kapitalis liberal itu cenderung tidak memberikan subsidi. Mereka lebih senang menggunakan instrumen bagaimana memberdayakan orang. Jadi membuka lapangan pekerjaan. Karena kita tidak memberikan ikannya, tapi kita memberikan pancingnya atau kailnya. Ya. Nah, jadi di negara-negara social welfare, ya, negara-negara kesejahteraan seperti negara-negara sosialis, ya, pada umumnya mereka lebih senang memberikan ikan, ya, memberikan subsidi untuk orang-orang miskin, karena memang perintah konstitusi untuk menjamin bahwa, ya, kalau di Indonesia sebenarnya juga itu. Kalau kita lihat pasal 27, tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, itu kan berarti pemerintah harus menjamin tuh. Ya. Yang kedua, fakir miskin anak-anak terlantar dipelihara negara. Itu berarti pemerintah harus menjamin subsidi mereka. Nah, ini negara social welfare, negara kesejahteraan. Nah, kemudian juga kalau kita lihat di negara-negara yang basisnya pasar atau kapitalis liberal, biasanya mereka lebih menyerahkan kepada mekanisme pasar. Nah, bagaimana cara mendorong mekanisme pasar? Itu adalah dengan meningkatkan produktivitas mereka, yaitu dengan memberikan peluang-peluang untuk membuka usaha, ya, segala macam. Jadi peningkatan produktivitas. Karena di negara-negara pasar ini orang berpendapat bahwa subsidi itu akan menyebabkan disinsentif. Jadi orang merasa negara menanggung semua bebannya, sehingga dia tidak berupaya untuk memperkuat kompetensi, tingkat daya saingnya, dan seterusnya. Dan itu akan memanjakan kelompok masyarakat untuk terus menerima subsidi. Nah, ini. Kemudian juga misalnya yang kalau di Indonesia kita lihat, ya, kebijakan afirmasi di Papua, ya, mohon maaf ini kalau saya lihat sampai saat ini misalnya, ya, sejak Papua bersama atau bergabung dengan NKRI, kondisinya kan tidak terlalu banyak berubah, ya, dari sisi misalnya kualitas kesejahteraan, ya, segala macam. Termasuk ketergantungan yang tinggi karena kita memberikan afirmasi dalam bentuk misalnya dana otonomi khusus. Nah, dana otonomi khusus itu tidak disertai misalnya dengan peningkatan kapabilitas institusi dan juga sumber daya manusia dalam rangka untuk melaksanakan otonomi khusus itu. Nah, sehingga terus tergantung, ya, otsus ini. Nah, ini, ya, jadi, ya, ini memang akan menimbulkan juga ketergantungan yang tinggi kalau seandainya kita tidak sertai dengan kebijakan-kebijakan yang bisa memperkuat kapasiti mereka. Nah, ini paradigmatic goals-nya. Jadi
Nah, paradigmatic goals itu biasanya ditentukan oleh konstitusi, ditentukan oleh mainstream teori yang dipakai, gitu ya. Apakah kita akan mengambil, nah, misalnya kemacetan tadi ya. Kemacetan itu kan ada dua paradigma. Jadi yang pertama adalah membangun transportasi massal, mass rapid transportation, sehingga orang nanti tertarik untuk mempergunakan transportasi massal. Nah, sementara yang kedua adalah paradigmanya membangun jalan gitu. Membangun jalan itu akan menyebabkan insentif orang untuk membeli mobil pribadi misalnya gitu ya. Nah, ini juga paradigma-paradigma yang perlu kita kaji ya. Kita akan menganut paradigma yang mana. Jadi setiap kebijakan dan setiap program itu tentu memiliki paradigmanya masing-masing ya. Dan itu dibangun apakah itu perintah konstitusi, apakah itu teori ya, dan seterusnya. Nah, dalam tingkat implementasi ya, kinerja kebijakan itu sangat juga ditentukan oleh instrumen-instrumen kebijakan yang kita pilih ya. Jadi instrumen choices atau instrumen selection. Jadi kita memilih instrumen apa misalnya untuk bisa mengurangi kemiskinan. Kita memilih instrumen apa untuk bisa mendisinsentif orang mengeksplorasi hutan secara tidak sustainable. Nah, apakah dengan instrumen penegakan hukum atau instrumen perbaikan infrastruktur atau instrumen insentif perpajakan atau instrumen insentif mekanisme perdagangan dan seterusnya. Dan ini adalah instrumen yang dipergunakan untuk mengatasi berbagai masalah di dalam sektor-sektor tertentu. Banyak sekali instrumen yang mungkin bisa dipakai gitu ya. Apakah instrumen yang berkaitan dengan lingkungan, terkait dengan perindustrian, perdagangan, ya. Kemudian sektor pariwisata. Ya. Nah, misalnya kaitannya dengan pariwisata, bagaimana kita membangun misalnya desa wisata. Nah, desa wisata itu adalah pilihan instrumen kebijakan. Ya. Bagaimana kita mengembangkan destinasi-destinasi yang kecil berbasis komunitas untuk bisa menarik ya, length of stay atau tingkat lamanya stay atau tinggal di satu tempat itu ya. Nah ini jadi ini untuk menarik wisata-wisata yang lebih unik berbasis komunitas. Itu instrumen. Ya, bagaimana instrumen itu? Kemudian juga misalnya instrumen kita menetapkan destinasi super prioritas. Jadi wisata-wisata atau destinasi wisata yang baru yang bisa menarik orang untuk datang. Nah, memang problemnya nanti adalah bagaimana kesiapan infrastruktur di dalam destinasi super prioritas itu. Ini juga termasuk mungkin sub instrumen yang bisa dikembangkan untuk menarik kebijakan. Nah, kemudian instrumen settingsnya, kalibrasi. Jadi, apakah benar instrumen yang kita pilih itu di dalam implementasinya? Ya, jadi kalibrasi instrumen. Mungkin di tempat lain berhasil, tapi di kita bisa jadi nggak berhasil. Mengapa? Ya karena tidak kalibrasi. Jadi kalibrasi itu artinya menyesuaikan instrumen itu dengan konteks program dan kebijakan. Ya, karena kebijakan di tempat lain belum tentu cocok atau program di tempat lain belum tentu cocok dengan program di satu tempat. Mengapa? Ya karena konteksnya berbeda-beda. Sehingga kita perlu harus ada kalibrasi ya. Kalibrasi dari instrumen yang kita pergunakan. Instrumen itu kan sebenarnya tools. Tools-nya benar apa tidak dengan konteks yang ada di dalam suatu kebijakan. Ya, termasuk tools yang dikalibrasi itu adalah apakah tersedia data secara valid mengenai orang miskin by name by address. Nah, itu juga menjadi kalibrasi. Ya, dan itu akan menentukan juga nanti tingkat keberhasilan. Ya. Di sejumlah negara orang tidak lagi memiliki masalah dengan data kependudukan. Data kependudukan itu sudah given, tahu di mana orang miskin berada. Namanya siapa, alamatnya di mana. Nah, tapi di Indonesia ini saya nggak tahu, selalu ada masalah ya, termasuk DTKS DTKS itu ya, dana untuk kesejahteraan sosial. Ya. Jadi ini juga mengalami kalibrasi data yang
tidak valid ya. Jadi banyak data-data yang mungkin sebagai penunjang instrumen itu tidak valid di lapangan, ya, sehingga kita tidak bisa melaksanakan kebijakan itu secara baik atau program itu secara baik. Nah ini, jadi, ketika kita melakukan evaluasi program dan kebijakan, maka kita perlu melihat apakah misalnya paradigma yang kita pergunakan itu benar apa tidak. Ya. Kalau paradigma itu benar apa tidak, kemudian apakah instrumen yang kita pergunakan itu benar apa tidak. Ya. Kemudian apakah instrumen yang kita pergunakan itu memiliki kalibrasi, ya, memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa berjalan dengan baik. Nah, termasuk tadi data, misalnya kalau yang secara sosial itu perilaku masyarakat, ya, budaya masyarakat. Ya. Nah, apakah budaya masyarakat itu budaya lebih senang menerima dari bantuan orang lain, atau mungkin juga lebih senang punya harga diri untuk bekerja keras. Nah, itu adalah kalibrasi instrumen ya. Jadi kalau kita misalnya menggunakan instrumen subsidi, ya data penting, perilaku orang, budaya masyarakat penting ya, segala macam. Nah ini, jadi ini kira-kira ya fokus evaluasi kebijakan programnya. Nah sampai sini saya stop dulu. Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan silakan. Ini banyak yang nggak hadir ya hari ini. Di screen 2 banyak yang nggak hadir itu, Mas Novel. Izin Prof bertanya. Ya, dari mana nih? Izin kami Prof. Oh ya, silakan. Pak Suwanda. Ya, izin Prof. Terima kasih atas penjelasan yang sangat bagus Prof. Tadi Prof menjelaskan data-data tentang BLT Bansos ya Prof. Setahu kami kami baca literatur ada 7 item Bansos yang cair di 2022. Satunya BLT BBM, Bansos upah, dan lain sebagainya. Tadi Prof menjelaskan banyak, kalau dibilang kendala sih kendala Prof ya. Tetapi Prof belum menjelaskan secara gamblang apakah ini kebijakan yang dinilai gagal atau seperti apa. Nah, maksud kami kami diberikan gambaran dengan data-data yang ada, seperti misalnya BBM salah sasaran, terus BBM cair gagal dicairkan, dan kendala-kendalanya. Apakah ini bisa dibilang kebijakan yang gagal atau seperti apa, Prof? Karena tadi Prof belum secara gamblang menyatakan ini gagal atau tidak gitu, baru menggambarkan data-data kendalanya aja. Terima kasih Prof, izin. Baik, terima kasih Pak Suwanda. Sebentar saya cari data ya. Oke, sebentar. Bentar ya. Ya, jadi kalau kita membicarakan bantuan sosial, kalau kita ngukur impact, itu berarti kan ngukur jumlah orang miskin ya. Jumlah orang miskin itu berkurang apa enggak gitu ya. Bentar, saya share deh. Nah, ini nanti jadi bahan ini. Nah, jadi misalnya gini, kita nih udah banyak ya ngasih bantuan sosial kan gitu. Bantuan sosial itu adalah bertujuan untuk meringankan subsidi, meringankan beban ya, subsidi. Kelihatan ya di sini ya, Pak Suwanda ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, jadi ini kita lihat ya. Jadi sejak tahun 1970 memang ya banyak terjadi pengurangan orang miskin ini. Ya, persentase penduduk miskin ini yang merah nih. Yang biru ini jumlahnya. Nah, sekarang kita mau lihat misalnya periodenya Pak Jokowi. Periode Pak Jokowi mulai 2014 sampai sekarang. Ini data sampai tahun 20. Yang kemarin itu terakhir kalau nggak salah berapa ya, 26, berapa itu. Jadi artinya memang tidak mengalami perubahan yang secara signifikan. Nah, jadi kalau kita lihat ini persentasenya ya. Persentasenya itu 9,78 ya persen.
Nah, jadi kalau kita lihat angkanya ya, angkanya ini tidak terlalu berubah gitu. Jadi banyak sekali dana, jadi total dana yang kita keluarkan untuk kemiskinan itu tahun 2020 520 triliun, kemudian turun 2020 kemarin COVID itu, 2021 itu 503 triliun. Nah, ini hasilnya seperti ini nih Pak. Nah, itu totalnya adalah untuk peningkatan produktivitas dan juga pengurangan beban. Nah, sekarang Pak Suwanda mau mengatakan apa dengan data ini? Program penanggulangan kemiskinan gagal apa enggak? Tadi Bapak kan nanya. Sepertinya sih gagal ya, Prof. Tapi Nah, kami nggak berani karena bukan iya. ahli. Nah, jadi kalau kita kan nggak harus menjadi ahli untuk membaca data statistik ini kan itu. Tapi kita lihat dengan dana yang begitu besar, sebenarnya kalau dibagi rata aja gitu, nggak perlu ada program penanggulangan kemiskinan, mungkin udah berkurang orang miskin gitu, ya kan? Kira-kira gitu. Ya, artinya ini data dari pemerintah, dari BPS, bukan dari kita. Jadi kalau kita lihat tidak signifikan perubahannya ya orang miskin itu di Indonesia dengan sebanyak tadi 520 triliun uang APBN yang dikeluarkan, itu baru APBN ya, belum APBD, karena di daerah juga masih ada bantuan-bantuan yang dikeluarkan untuk orang miskin gitu ya. Artinya tadi kan Pak Oswanda nanya berhasil apa enggak kan itu. Data ini menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan itu tidak signifikan mengurangi orang miskin di Indonesia, Pak. Nah, kalau Pak Suwanda nanya tadi apa misalnya kinerjanya bagaimana, ya ini kinerjanya seperti ini gitu loh. Nah, jadi artinya, nah memang ini kan dipengaruhi misalnya dalam tadi apakah memang paradigmanya udah benar apa enggak gitu loh. Tadi yang saya ceritakan ini kita tutup dulu ya Pak ya. Ini banyak sih ini dananya ya. Segala macam. Bentar kita lihat. Nah, ini programnya nih banyak sekali nih. Bantuan sosial untuk pengurangan beban itu ada bantuan subsidi, kemudian jaminan sosial, Jamsos, jaminan pengamanan, kemudian untuk meningkatkan pendapatan itu ada pemberdayaan UMKM ya, segala macam. Nah ini program-program secara khusus yang apa namanya yang bisa kita lihat. Nah jadi kita stop share sampai sini. Nah, pertanyaan Pak Suwanda tadi kan program bantuan sosial itu berhasil apa enggak? Nah, jadi kalau kita melihat program penanggulangan kemiskinan, ujungnya kan pasti kita akan melihat apakah data orang miskin itu berkurang apa enggak dari sisi persentase ya. Nah, kalau tadi lihat kan 10, berapa, 9,7 berapa gitu ya. Terakhir 9,42. Jadi artinya orang miskin di Indonesia itu memang hampir 10 tahun terakhir ini tidak mengalami perubahan dari sisi persentase. Nah, itu kalau mau tanya gagal apa tidak itu. Nah, dengan tidak adanya perubahan kita bisa mengatakan ya program ini tidak mencapai sasarannya untuk mengurangi penanggulangan kemiskinan. Kira-kira gitu. Nah, apa yang terjadi ya? Yang terjadi kita cek. Satu, apakah paradigmanya udah benar apa enggak nih? Dua paradigma besar tadi itu. Pengurangan subsidi dan peningkatan produktivitas. Paradigma itu paradigmatic goals-nya ya. Nah, kita harus lihat dulu apakah ini benar apa enggak. Nah, kalau ini sudah benar, kita lihat lagi dalam proses implementasi seperti apa. Tadi itu yang 520 triliun itu adalah program yang apa namanya sebentar ya, saya cek. Ada satu lagi nih sebentar. Sebentar supaya lebih gampang menjelaskannya. Kita matiin dulu. Oke ya. Sebentar. Nah, ini dia. Siap.
Bentar ya. Cari datanya. Nah, ini dia. Kelihatan ya? Kelihatan, Prof. Ya, ini. Nah, ini dia. Jadi, nah ini proses implementasinya ya. Bahkan dalam proses perencanaan untuk 2 pilar tadi itu kan ada 16 kementerian nih. 16 kementerian dan lembaga, 65 program, 128 kegiatan. Nah, itu masing-masing ya. Misalnya kita lihat Kementerian SDM itu ada 3 program, 4 kegiatan. Totalnya berapa ini? 13 miliar. Kementerian 13 miliar benar nggak sini? 13 triliun, maaf. Oh ya, nolnya kan ini 1, 2, 3, 4 triliun ini. Kemudian Kementerian Sosial, itu ada 1 program, 3 kegiatan, 91 triliun. Benar ya? 1, 2, oh ya, ini kemudian ini miliar nih, 117 miliar perindustrian. Kemudian 23 triliun Kementerian PEPRA, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 3 program, 4 kegiatan, dan seterusnya. Nah, ini apa yang terjadi nih, Pak Suwanda? Ini nggak pernah ngomong nih mereka ini, bikin program nih. Nggak pernah terintegrasi satu dengan yang lain. Ini gambar yang kita coba integrasikan itu. Jadi program-program dan kegiatan itu tidak terintegrasi, terkonsolidasi dengan joint outcome, joint impact yang satu. Gitu. Dan ini ada banyak sekali 128 kegiatan ya, yang nggak nyambung satu dengan yang lain. Ada kegiatan di sana mirip dengan di sini, ya nggak ngomong satu dengan yang lain. Gitu. Nah, belum lagi nanti kualitas pelaksanaan programnya. Nah, jadi, wah ini memang kalau ngomongin kayak gini ini bisa seharian semalam nggak selesai ini Pak Wanda. Jadi itulah problem yang kalau kita ngomongin evaluasi kebijakan dan program itu, mengapa misalnya program penanggulangan kemiskinan nggak bisa tercapai, katakan tadi dampaknya kan ukuran jumlah orang miskin tidak berkurang. Nah itu karena tadi itu, perencanaan programnya dan pelaksanaan programnya bermasalah. Perencanaan programnya itu fragmented, ya. Kemudian anggarannya juga fragmented. Nah itu belum lagi ngelihat nanti dalamnya kita cek, benar nggak itu program dan kegiatannya itu mencapai output, outcome, impact. Ya, jangan-jangan program hanya untuk kegiatan aja menyerap anggaran, itu paling banyak di Indonesia, itu paling banyak. Mohon maaf. Nah, ini baru sisi fragmentasi program dan kegiatan ya antar kementerian. Kita belum melihat kualitasnya seperti apa. Kualitasnya itu berarti kita ngomongin benar nggak ini program dan kegiatan ini punya outcome dan impact. Nah, jadi ini lagi butuh butuh perubahan cara kita merencanakan. Seperti yang saya jelaskan minggu lalu, kadang-kadang perencanaan program itu satu sangat urusan base, sangat sektoral base. Orang nggak mau tahu urusan orang lain, pokoknya urusan saya sendiri begini, nah, gitu kan? Karena memang kita hanya mengenal trilateral meeting antara Kementerian Bappenas, Kementerian Keuangan, dan sektor. Padahal program itu kan meliputi banyak urusan kan? Program penanggulangan kemiskinan kan banyak sekali urusannya gitu. Ada urusan sosial, ada urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan perdagangan, UMKM, tenaga kerja dan seterusnya. Nah, bagaimana kita bersama-sama membicarakan sinergi dan kolaborasi antara satu kementerian. Nah, itu satu hal. Hal yang lain, kualitasnya kita cek dulu. Benar nggak ini program dan kegiatan ini menghasilkan outcome dan impact yang kita inginkan. Nah, kadang-kadang di situ terjadi masalah. Banyak sekali program dan kegiatan yang kita buat ini, terutama kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sehari-hari ini, itu hanya outputnya adalah laporan kegiatan. Laporan kegiatan. Nah, jadi macam-macam lah laporan kegiatan yang nggak ada hubungannya dengan pencapaian bisa bagaimana mengurangi orang miskin gitu. Nah, ini jadi ya bisa jadi begini, misalnya pemberian subsidi ya gitu. Program pemberian subsidi bisa jadi
subsidi itu tidak kena sasaran, baik orangnya maupun peruntukannya gitu loh. Jadi, yang sering kali disampaikan oleh Pak Presiden itu biaya untuk tukangnya lebih banyak daripada untuk targetnya gitu. Jadi biaya nutrisi birokrasinya lebih banyak daripada untuk masyarakatnya. Nah ini, ya jadi ini contoh ya refleksi dari program. Ini banyak sekali yang kalau mau kita lihat ya, apakah itu nanti di program katakan penguatan ekonomi, program untuk pencegahan misalnya narkoba gitu. Nah ini macam-macam lah. Ya, misalnya kita ngomongin program P4GN-nya BNN gitu ya. Apa itu program untuk pemberantasan, pencegahan, pemberdayaan dan rehabilitasi. Nah, kita kan ukurannya prevalensi ya, prevalensi pengguna narkoba misalnya. Nah, berapa persen prevalensi pengguna narkoba? Kira targetnya seperti apa? Turun. Nah, itu kadang-kadang ya orang menganggap pencegahan, pemberantasan, pemberdayaan dan juga rehabilitasi itu hanya menjadi tanggung jawabnya BNN. Padahal namanya rehabilitasi itu kan punyanya kesehatan misalnya, termasuk sosial. Kemudian misalnya pemberantasan ya mungkin punyanya juga kepolisian, punyanya juga bea cukai misalnya ya, karena itu melalui pintu-pintu masuk yang dikontrol oleh bea cukai. Nah ini paradigmanya kan ada dua nih, paradigma supply atau demand. Jadi supply reduction atau demand reduction. Nah, ini paradigma nih, paradigma supply atau demand reduction. Nah, nanti Anda coba cek mana sih yang sebenarnya benar, memprioritaskan supply reduction atau demand reduction. Nah, kalau Australia misalnya dia punya strategi paradigmanya jangan sampai narkoba itu masuk ke Australia. Ya, jadi kalau bisa masuknya ke Indonesia aja. Jadi dia pakai border yang kuat supaya narkoba itu nggak bisa masuk ke Australia misalnya. Jadi kebetulan Indonesia dijadikan juga misalnya sebagai tulang punggung untuk masuknya narkoba. Mengapa ya? Karena pintu-pintu masuk di kita itu sangat terbuka, yang kita sebut dengan pelabuhan tikus itu ya. Banyak sekali pelabuhan tikus itu. Nah, kalau kita bicara misalnya supply reduction atau pengurangan supply reduction berarti kita menutup kunci misalnya supaya narkoba itu nggak masuk ke Indonesia. Bagaimana caranya? Mungkin BNN nggak bisa kuat sendiri. Kenapa? Karena sumber dayanya terbatas gitu. Kalau kita pelajari jumlah SDM atau susunan DSP-nya BNN itu mungkin cuma setengah dari kebutuhannya gitu, nggak cukup. Nah kalau gitu kita harus kerjasama dengan bea cukai. Bea cukai kan sudah profesional tuh, profesional banget kan bea cukai itu. Orangnya, sarana prasarannya segala macam. Nah, bagaimana kita menutup pintu ini ya dengan kerjasama dengan bea cukai untuk mengurangi masuknya tidak hanya di pelabuhan-pelabuhan atau bandar udara yang besar-besar, tapi juga pelabuhan-pelabuhan tikus ya dengan memperbanyak misalnya patroli segala macam itu. Nah ini pertama kapasitas bea cukai bagus, kemudian yang kedua dia di bawah Kementerian Keuangan, jadi kalau minta uang gampang kan itu. Minta uang ke Menteri Keuangan kan lebih gampang kalau dia merupakan bagian Menteri Keuangan kan. Tapi kalau cuma minta ke BNN minta Menteri Keuangan, apa gunanya itu? Padahal yang namanya prevalensi narkoba itu sangat penting. Kenapa? Orang kalau sudah kena penyalahgunaan narkoba nggak bisa berhenti, direhabilitasi pun dia potensi karena kan kaitannya dengan saraf otaknya itu yang sudah terganggu gitu ya. Jadi kalau sudah masuk pasti biaya pencegahannya tinggi gitu. Biaya pemberantasannya tinggi, biaya rehabilitasinya tinggi, dan itu belum tentu mengurangi. Kenapa? Ya sekali orang menggunakan narkoba itu seumur hidup dia menggunakan narkoba, meskipun direhabilitasi dia bisa kumat lagi. Gitu. Kalau ada respon-respon tertentu untuk bisa mengkonsumsi, karena itu kan kenikmatan. Jadi kalau dia terpikir itu menggunakan narkoba nikmat, dia akan mengkonsumsi lagi gitu loh. Nah ini contoh misalnya kalau di bidang narkoba misalnya ya. Nah, lalu bagaimana kolaborasi dengan daerah? Nah, daerah menganggap ini bukan kredit saya.
bukan poin kinerja saya karena tidak ada kewajiban untuk menganggarkan itu di RKPD, di rencana kerja pemerintah daerah. Sehingga bentuknya apa? Bentuknya adalah hibah misalnya. Hibah atau bantuan gitu ya. Bantuan kan punya batas waktu dan kadang-kadang bisa banyak, bisa sedikit. Tapi bagaimana cara misalnya menjadikan penanggulangan narkoba ini sebagai indikator kinerja Pemda, sehingga nanti harus dianggarkan oleh Pemda. Jadi BNN nggak bekerja sendiri itu di provinsi maupun kabupaten kota. Nah ini misalnya ya, jadi ini kalau strategi program, misalnya berkaitan dengan prevalensi narkoba contohnya. Tadi kan kemiskinan, sekarang narkoba. Nah prevalensi narkoba itu tidak pernah diukur. Maksudnya data validnya itu kita nggak jelas. Mengapa? Karena yang diukur adalah orang yang kena gitu loh. Tapi kan banyak orang yang kena yang tidak ngaku gitu. Nah ini, jadi mungkin ukurannya adalah orang-orang yang sudah pernah direhabilitasi, apakah dia mungkin kembali ke penggunaan apa enggak. Misalnya itu. Karena prevalensi narkoba yang kita ukur dari para pengguna narkoba, itu kita tidak tahu berapa persen dari seluruh populasi pengguna narkoba. Kalau kita ngomongin target program ya. Target program untuk mengurangi prevalensi narkoba. Benar nggak kita menetapkan target program itu sesuai dengan target masyarakat yang akan kita tuju gitu. Nah ini macam-macam masalah itu. Menjawab tadi apa yang ditanyakan oleh Pak Suwando, kenapa misalnya banyak program itu nggak berhasil gitu ya. Nah ini. Jadi itu kira-kira. Ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu? Prof, izin tanya Prof. Ya silakan. Pak Muhammad Agus Fuad. Silakan Ya. Pak. Terima kasih sebelumnya Prof atas pemaparan yang sangat komprehensif. Ingin mencoba mengelaborasi ini Prof terkait dengan bagaimana evaluasi dampak sebuah kebijakan itu diukurkan jangka panjang ya Prof. Bisa 5 sampai 15 tahun. Nah, apakah dalam sebuah formulasi kebijakan itu sudah dibuat paket sampai evaluasi kebijakan jangka panjang itu terkait dampak begitu. Mengingat tadi Prof bahkan dari pertemuan sebelumnya juga selalu menyinggung bahwa problem kebijakan kita seringkali input, output, outcome serta impact ini nggak nyambung begitu. Nah, apakah ada kebijakan yang sudah menata dari hulu sampai hilirnya itu dengan rapi begitu? Kalau belum, lantas bagaimana dalam membuat sistem itu dalam bentuk regulasi itu, apakah perlu sampai serigid itu Prof? Dan levelnya itu apakah kepres kah atau inpres kah? Kira-kira begitu Prof. Terima kasih. Ya. Baik, Pak Fuad, terima kasih. Ini pertanyaannya susah sekali untuk dijawab ini. Jadi pertanyaan dasarnya, apakah ada satu sektor kebijakan atau satu kebijakan sektor yang dari hulu sampai hilir itu bagus dan bisa diukur keberhasilannya gitu. Nah, ini pertanyaan yang sama yang diajukan oleh teman dari luar negeri ya pada saya. Bisa nggak ditunjukkan di Indonesia satu sektor kebijakan yang benar-benar bagus, yang bisa kita unggulkan gitu. Nah, ini yang agak sulit untuk dijawab ini Pak Fuad. Sektor pendidikan misalnya, pendidikan dasar itu kan ukurannya pakai PISA itu ya, PISA ranking itu. PISA ranking kita itu Pak, kita ranking berapa? 67 dari 70 negara. Ya, kalau tidak salah. Jadi 67 dari 70 negara. Jadi artinya pendidikan dasar kita itu bermasalah. Jadi kita tidak mampu meningkatkan kualitas anak didik kita dari program pendidikan. Kemudian dari sisi ekonomi misalnya ya, bisa kita hitung dari income per kapita. Income per kapita kita tahun ini itu 3.700 US dollar per tahun. Itu masih di middle income trap. Middle income trap itu batasnya 4.000. Ya, jadi artinya kita masih belum bisa keluar dari jebakan pendapatan penghasilan menengah itu.
Jadi artinya kebijakan ekonomi kita belum mampu meningkatkan income per kapita kita melebihi dari 4.000. Pernah 2 tahun atau 3 tahun lalu itu 4.050 turun lagi, Pak. Ya, karena berbagai. Nah, jadi artinya ini dari sisi kebijakan ekonomi ya. Belum lagi kita ngomong misalnya indeks Gini rasio, yaitu indeks kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Nah, itu juga turun naik. Pernah 0,41, 0,40, 0,38 gitu ya. Jadi artinya enggak secara signifikan berpengaruh gitu ya. Demikian juga Human Development Index kita itu naiknya 0,0. Ya, jadi dari sisi itu juga nggak mengalami kemajuan pembangunan sosial kita. Kemudian saya lihat lagi indeks governance, tata kelola kita ini berhasil apa enggak? Tata kelola kita ini naiknya tidak signifikan. Jadi sekarang itu 0,63 ya. Dari 52 menjadi 0,52 menjadi 0,63. Jadi cuma naik 1 dalam 10 tahun itu. Nah, jadi kalau nilai mahasiswa 60 itu kan berarti dapatnya apa itu? Dapatnya C gitu ya. Atau ya bisa D juga itu. Jadi artinya beberapa indeks, beberapa indikator yang tadi saya sebutkan itu memang masih banyak persoalan di dalam dampak dari pembangunan yang Bapak tadi tanyakan. Dampaknya bagaimana? Nah, kita bisa teliti nanti beberapa sektor ya kaitannya dengan misalnya sektor lingkungan hidup. Karena saya juga tidak ingat satu-satu, tapi kita bisa lihat sektor lingkungan hidup seperti apa, kemudian sektor usaha mikro bagaimana ya dan seterusnya. Nah, ini. Jadi artinya masih banyak tantangan. Kita tidak menyebut ini sebagai gagal total, tetapi pertumbuhan yang tidak signifikan. Pertumbuhan yang tidak signifikan dari berbagai sektor pembangunan kita. Nah, ini tentu ini berkaitan juga dengan engine of development ya. Engine of development itu siapa? Engine of development itu adalah birokrasi. Kenapa? Karena birokrasi yang buat kebijakan kan gitu. Peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri itu yang buat kan birokrasi, Pak. Memang ada judgement politik, tapi yang nyiapkan, yang buat, yang menyajikan berbagai data itu kan birokrasi pada umumnya. Nah, birokrasi kita itu masih memang belum tidak terlalu baik ya. Dalam pengertian apakah evidence based policy, proses pembuatan kebijakan berbasis bukti itu dipergunakan apa tidak. Ya, kadang-kadang pakai feeling, nggak pakai bukti gitu. Nggak pakai teori, nggak pakai best practices, karena pada dasarnya kita ingin cepat gitu. Begitu buat kebijakan salah gitu. Sudah ditetapkan, besok dibatalkan. Itu banyak juga itu. Nah ini, karena apa? Karena buru-buru dibuat, tidak cukup data, segala macam. Kepentingan politik yang tinggi. Nah tentu ini juga akan dipengaruhi oleh situasi politik. Karena birokrasi dan politik juga bergandengan tangan kan. Nah itu yang pertama Pak. Jadi kalau dilihat dari beberapa indikator memang masih banyak masalah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan sustainability. Jadi kan gini, impact jangka panjang itu sebenarnya direncanakan dalam rencana pembangunan jangka panjang RPJP 20 tahun, ya, dan akan berakhir nanti 2024 ini ya. Berarti, tetapi problemnya pertama kualitas RPJP kita, benar nggak dia memiliki ultimate goals, tujuan yang ingin kita capai pada satu kurun waktu tertentu dalam 20 tahun yang akan datang. Nah, Indonesia mau menjadi apa? Nah, coba Bapak Ibu lihat RPJP kita Indonesia mau menjadi apa? Itu pertanyaannya adalah jadi apa kita tahun 2024? Nah, itu kan di breakdown dalam 4 RPJM. 2 RPJMN Pak SBY, 2 RPJM-nya Pak Jokowi. Nah, kalau kita lihat lagi, ada beberapa ketidaksinkronan gitu antara RPJMN-nya Pak SBY dengan Pak Jokowi misalnya. Pak SBY itu dulu ada koridor MP3EI
dan memang pendekatannya lebih banyak kepada agriculture base. Nah, kemudian Pak Jokowi sekarang dan konsep maritim yang MP3EI yang dulu itu diadakan selama 2 periode. MP3EI itu adalah Master Plan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang membagi beberapa koridor-koridor pembangunannya. Nah, kemudian berhenti, diganti dengan konsep pembangunan maritim. Nah ini. Nah jadi artinya RPJM-nya sendiri goyang gitu. Nah, ini kan kebijakan makronya kan RPJMN, RPJP, RPJMN itu kebijakan makro. Nah, kebijakan makro itu nanti dituangkan dalam kebijakan tahunan, namanya rencana kerja pemerintah. Ya. Nah, ini yang kemudian nanti apakah rencana RKP pemerintah ini sesuai dengan misalnya RPJMN apa tidak? Itu juga tanda tanya. Bappenas sendiri mengklaim ya lebih banyak itu merupakan jahitan dari KL-KL, bukannya merupakan program yang sifatnya top down supaya orang bisa bekerja secara sinergi, tapi lebih banyak merupakan jahitan program dan kegiatan dari KL. Nah, ini problem lagi itu. Jadi memang tadi kalau Bapak nanya apakah ada dokumen yang menjamin impact. Nah, kadangkala jawabannya adalah inkonsistensi dokumen perencanaan antara RPJP, RPJMN ya dengan rencana kerja pemerintah yang sifatnya tahunan. Nah, jadi seperti itulah kira-kira Pak buat jawabannya ya. Terima kasih. Izin Pak. Ya, silakan Ya, Bu Siska. Selamat malam Prof. Terima Selamat kasih malam. pertanyaan. Tadi saya tertarik untuk bertanya setelah Prof memberikan tadi peta sebaran kegiatan KL yang tersebar di hampir semua KL ya Pak, tapi saling berkaitan gitu ya. Terus tadi juga penjelasan Prof terhadap pertanyaan Mas Fuad soal sebenarnya salah satu faktor kenapa inkonsistensi RPJMN sampai keturunan-turunan itu terjadi karena memang salah satu faktor engine development kita yang belum maksimal, kira-kira seperti itu. Saya melihat Prof observasi kecil-kecilan, kadang-kadang baik di level pusat sampai daerah, salah satu tanda kutip obat yang sering dipakai itu untuk mengintegrasikan ini semua dan menyelesaikan atau membantu menyelesaikan ini semua dengan membuat PMO, Project Management Office gitu ya. Bahkan dari mulai level presiden gitu ya, dulu kita mengenal UKP 4, di level kementerian misalnya tim-tim menteri bikin tim khusus gitu ya, kayak di TO di Kemenkes atau belakangan yang rame namanya tim bayangan di Kemendikbud ya. Di daerah ada TGUPP, ini kan sebenarnya bentuk kelembagaannya PMO gitu ya, yang sebenarnya cita-cita dari para pendirinya itu sebenarnya untuk tanda kutip mengobati tadi permasalahan yang kita diskusikan dari awal gitu ya, Prof. Nah, saya sebenarnya ingin bertanya kepada Prof, since ini kan sebenarnya ad hoc ya PMO ini gitu. Sementara mereka ditugaskan tanda kutip untuk justru mengobati masalah-masalah birokrasi dan kebijakan yang tadi kita bahas. Saya mungkin ingin sedikit pencerahan dari Prof Eko, pandangan Prof mengenai eksistensi dan urgensi hadirnya PMO baik di level presiden, kementerian dan daerah ini gitu. Karena menurut saya ini nanti karena dari kacamata kebijakan kadang-kadang masih debatable gitu ya, Prof. Ini sebenarnya perlu apa enggak justru mengganggu birokrasi atau malah justru membantu birokrasi itu sendiri gitu. Karena memang sisi pembentukannya, sisi teknokratiknya dapat, sisi politiknya juga ada gitu. Mungkin butuh sedikit pencerahan mengenai itu, Prof. Terima kasih. Siap. Baik, terima kasih Bu Siska. Ini pertanyaannya juga sulit ini ya. Jadi yang pertama, dalam praktek di beberapa negara memang ada perbedaan best practices ya. Jadi saya lihat di negara-negara Eropa kontinental pada umumnya yang basisnya itu Rechtsstaat, yang basis birokrasinya itu kuat ya. Mereka tidak pakai PMO ya. Jadi mereka mengandalkan birokrasi sebagai operator untuk membuat dan juga menjalankan kebijakan. Jadi negara-negara seperti Jerman, Prancis, Austria, ya, Belanda itu memang sangat kuat membangun birokrasi Rechtsstaatnya. Jadi orientasinya adalah pada efisiensi pemerintahan.
Itu praktek di Eropa kontinental. Tapi praktek di beberapa negara Anglo-Sakson ya, seperti di Amerika, di Inggris, di Australia, yang pendekatannya adalah politik dan manajerialisme. Memang PMO itu dibutuhkan juga untuk tadi, karena seperti di Amerika kan Gedung Putih itu kalau presidennya pergi itu 500 orang itu pergi juga itu. Jadi White House itu kan isinya 500 orang terbaik pilihannya presiden, bergelar doktor dengan spesialis bidang masing-masing. Bidang ekonomi, bidang politik, Asia, Eropa, dan seterusnya. Nah, itu termasuk PMO ya. Jadi dia adalah orang-orang yang memang West Wing-nya White House ya, yang ditugaskan untuk menjamin bahwa program-program prioritas presiden itu bisa dilaksanakan. Nah, demikian juga praktek-praktek itu bisa diakomodasi di kementerian-kementerian terkait gitu. Jadi memang ada dikenal state secretary yang isinya adalah political appointee. Jadi memang selain sekretari yang sifatnya career appointee ya, ada sekretari yang sifatnya adalah political appointee. Nah, political appointee itu sebenarnya adalah staf-staf khusus atau mungkin orang-orang yang diangkat secara politik oleh seorang menteri yang diberikan tugas untuk menjamin penyelarasan antara ide kampanyenya seorang menteri atau seorang presiden dengan birokrasi. Jadi tugasnya adalah menjembatani. Jadi dia ikut terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dan juga implementasinya. Menjamin ya, bahwa apa yang menjadi gagasan, ide yang sudah dikampanyekan oleh seorang politisi itu bisa diterjemahkan di dalam kebijakan-kebijakannya. Jadi fungsinya menjamin, mengakselerasi, mensinergikan segala macam. Nah, ini praktek di luar negeri. Nah, Indonesia bagaimana prakteknya? Nah, di Indonesia memang kualitas birokrasi kita ini sangat mengkhawatirkan sebenarnya. Jadi makanya banyak para pengusaha yang menjadi menteri itu stres menghadapi birokrasi kita. Banyak sekali pengusaha-pengusaha yang diangkat jadi menteri, termasuk kepala-kepala daerah dari para pengusaha, mungkin juga dari para politisi, itu stres. Mengapa? Kalau mereka punya gagasan besar, diinstruksikan kepada birokrasi, itu seminggu nggak ada laporannya, sebulan nggak ada laporannya gitu ya. Bagaimana itu nanti diterjemahkan di dalam kebijakan dan rencana aksinya seperti apa. Jadi memang ada kualitas birokrasi, mungkin tidak di semua kementerian lembaga atau mungkin tidak di semua pemerintah daerah, tapi di sebagian besar saya yakin memang kualitas birokrasi kita itu cukup mengkhawatirkan. Nah, pengalaman saya sendiri misalnya sebagai wamen pada saat itu, saya kebetulan mendapatkan bantuan dari Australia dengan program Reform the Reformers. Jadi mereform para perubah. Nah, program itu saya pergunakan adalah untuk bisa merubah para birokrat di Kementerian PAN RB dan juga leading sektor yang berkaitan dengan perubahan seperti di PKN, LAN gitu ya. Nah, ini salah satunya adalah kita diberikan pendanaan untuk bisa merekrut tenaga ahli untuk membantu. Misalnya saya waktu itu mendapatkan tenaga ahli untuk change management. Bagaimana melakukan berbagai proses manajemen perubahan, karena ini sangat penting. Kemudian juga tenaga ahli untuk international cooperation, kerjasama dengan. Jadi saya ingin buka bahwa reform itu harus mengadopsi berbagai macam gagasan praktek baik dari negara-negara lain gitu loh. Sehingga harus ada in charge person yang berkaitan dengan itu. Nah, ini kemudian juga berkaitan dengan isu-isu fundamental seperti human resource management system ya dan seterusnya. Nah, jadi menurut saya diperlukan. Nah, cuma nanti begini, problemnya adalah bagaimana kita mengklopkan antara birokrasi dengan PMO. Nah, ini yang seringkali tidak match. Kadang-kadang birokrasi ditinggal gitu loh. Nah, ini yang paling banyak terjadi adalah terjadinya pemisahan antara PMO dengan birokrasi. Jadi seakan-akan tugas-tugas birokrasi itu diambil semua oleh PMO, digantikan perannya. Nah, itu yang terjadi sekarang kalau saya lihat.
Mungkin mereka nggak sabar juga itu. Ini gimana sih birokrat? Itu kemungkinan nggak sabar. Tapi pengalaman saya bisa kok. Pengalaman saya bisa sebab PMO ini kan tidak lama, tidak sustain ya. Jadi dia hanya hadir pada saat seorang politisi menjabat itu. Ya, atau pada saat periode tertentu. Tapi birokrasi sustain. Dia akan terus tidak ada menteri, tidak ada PMO, dia berjalan gitu. Nah, salah juga kalau kita meninggalkan birokrasi menggunakan PMO itu untuk menggantikan peran dan tugasnya birokrasi. Kenapa? Saya bisa ngebayangin kalau Pak Nadiem nanti misalnya tidak menjadi menteri lagi, kemudian PMO-nya sudah nggak ada, atau tim bayangannya nggak ada, apa yang akan terjadi? Itu seperti membalikkan bumi dan langit. Juas. Program-program inovatif yang pernah ada, Kampus Merdeka, Merdeka Belajar itu belum tentu bisa dilanjutkan. Bukan karena mungkin mereka tidak punya knowledge, tapi juga mereka dendam gitu. Nah, jadi ada perasaan revenge, dendam. Dulu ente bikin program ini nggak ngajak kami gitu. Sekarang nggak ada ya. Untuk apa? Jadi tidak ada ownership. Tidak ada ownership. Nah, jadi dalam pandangan saya PMO itu dibutuhkan, tapi dia tidak boleh menggantikan sama sekali perannya birokrasi. Dia justru harus memperkuat, mensinergikan, mengakselerasi hand in hand dengan birokrasi. Sebab mereka lah yang punya authority dan bisa melanjutkan itu siapapun nanti menterinya gitu. Ada paling nggak orang bekerja kan sampai 30-35 tahun di birokrasi. Jadi nggak bisa kita memotong mereka. Seorang menteri biasanya 5 tahun maksimum. Tapi ada yang di reshuffle 1 tahun gitu. 2 tahun, 3 tahun di reshuffle gitu. Sehingga tidak sustain juga kalau kita mengandalkan tim bayangan dari luar. Ini saya lihat banyak juga kementerian yang menggunakan tim bayangan, tetapi tim itu menggantikan peran birokrasi. Ya, sehingga tadi akhirnya jadi gini, ada double cost ini. Double cost dalam pengertian ya birokrat menjalankan juga fungsi-fungsinya, melakukan perjalanan dinas ke sana sini, seakan-akan melakukan, kan pokoknya gini, prinsipnya menteri saya tahu. Pokoknya Anda jangan mengganggu visi saya. Silakan Anda bikin program dan kegiatan seenaknya Anda, kan gitu. Asal jangan mengganggu kami gitu. Nah, itu ada juga itu. Ada mungkin tapi tidak semua. Tapi saya pikir kalau ya itu mungkin reaksi dari seorang menteri yang kaget gitu ya, apalagi biasa di dunia usaha kan orientasinya pada profit ya. Kalau nggak cepat nggak akan mungkin dapat profit. Tapi di birokrasi ini kan mesin lama banget itu. Kadang-kadang kita nggak sabar gitu. Nah, itu sebabnya program reformasi birokrasi itu sangat penting sekali. Nah, kemarin kebetulan kita diskusi dengan kawan-kawan Bappenas dalam tim transformasi ekonomi Indonesia 2045. Nah, sekarang sudah ada kesadaran yang lebih kuat lagi bahwa pembangunan ekonomi tidak mungkin bisa dicapai tanpa ada institutional reform, reformasi institusional. Jadi dalam hal ini adalah governance reform atau bureaucratic reform itu sangat penting sekali untuk menjamin. Nah, tapi reform itu juga harus benar-benar reform, nggak hanya reform dokumen atau reform kertas gitu loh. Hanya sekedar pemenuhan dokumen terus dianggap reform, enggak. Justru reformasi birokrasi itu harus nempel di program pembangunan. Jadi apa targetnya? Nanti kelembagaannya kita desain sesuai dengan target, orangnya sesuai dengan target, ya. Kemudian proses bisnisnya sesuai dengan target, sistem IT-nya sesuai dengan target. Nah ini, sehingga jelas kita mengukur keberhasilan dari reformasi birokrasi itu. Nah begitulah kira-kira Bu Siska yang kami sampaikan. Ya. Terima kasih Bapak Jadi Ibu. sebenarnya oke ya Prof Ya. kalau dari PMO tapi hand in hand dengan Birokrasi gitu ya, ya. Prof. Saya pikir itu untuk mempercepat, untuk menambah energi ya, pengetahuan. Jadi ada transfer of knowledge juga dari PMO kepada mengenai mekanisme kerja ya, cara menetapkan target kinerja segala macam, bagaimana mencapainya. Karena kadang-kadang logical framework dari orang-orang birokrasi itu sangat lemah. Kita perlu membantunya. Iya. Karena Prof saya sebenarnya lagi mempelajari sebenarnya kan ini kan positioning mereka political appointee ya Prof gitu. Iya. Jadi maksudnya ini dalam kacamata undang-undang ketenagakerjaan kita, undang-undang ASN ini kan tanda kutip nggak ada jenis kelaminnya political appointee gitu. Jadi sebenarnya kalau memang ini harus ada dan perlu ada, ini kan juga nanti berkonsekuensi ke positioning para
orang-orang yang ditempatkan di PMO ini gitu. Jadi saya penasaran juga nanti konsekuensi status status ketenagakerjaan tanda kutip dari orang-orang yang disebut dengan political appointee ini, karena dia nggak fit ke regulasi-regulasi ketenagakerjaan gitu, Prof. Iya, betul. Iya, mungkin sebenarnya kalau di Undang-Undang ASN kita mengenal mekanisme pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. P3K bisa masuk ke situ ya, Prof. Hanya saja ini agak salah desain dalam PP dan Permenpannya. Dulu waktu saya mendesain Undang-Undang ASN itu sebenarnya untuk mengadopsi orang-orang hebat dari swasta masuk ke birokrasi dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi banyak orang yang mau mengabdi kepada bangsa dan negara, tapi mungkin tidak melalui status PNS. Jadi misalnya ya, auditor, akuntan, dosen, peneliti itu kan banyak di swasta kan, termasuk analis kebijakan. Jadi kita pakai mereka dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah tapi sekarang ini, mohon maaf, sekarang ini beda ininya pemahamannya. Jadi ternyata P3K itu digunakan untuk rumahnya pegawai honorer. Aduh, saya agak ini juga. Jadi mohon maaf, ini dulu kita peruntukkan, ada profesor-profesor hebat kita, diaspora kita di luar negeri mau pulang. Nah, jadi sementara kan kalau PNS itu kan seumur hidup dia, mungkin dia bekerja 5 tahun di Indonesia, nggak apa-apa, pakai PP pegawai pemerintah dan perjanjian kerja. Ada researcher kita di luar negeri mau pulang, ada analis kita di luar negeri mau pulang, ada ahli IT kita di luar negeri mau pulang, nggak apa-apa, pakai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, statusnya hukum publik, dijamin oleh undang-undang. Nah, tapi mohon maaf, ini kemudian dalam turunan kebijakannya, karena saya tidak terlibat dalam penyusunan RPP dan juga Perpresnya sampai ke Permenpannya waktu itu, dibatasi untuk tadi tenaga-tenaga yang sifatnya dikunci gitu. Lebih kepada tenaga-tenaga keterampilan gitu, bukan keahlian tinggi tapi keterampilan. Dan juga untuk menampung pegawai-pegawai honorer. Mohon maaf. Ini yang terjadi. Tapi ini pasti akan panjang diskusi kita, Bu Siska. Karena sekarang honorer sudah terdaftar katanya 2 juta orang mau diangkat. Ya, jadi ini menjadi masalah kita semua. Satu sisi kita membenahi sistem rekrutmen kita dengan computer assisted test untuk rekrut the best talented from the best university dan seterusnya. Sisi lain kita membocorkan orang untuk masuk ke ke birokrasi dengan status honorer segala macam yang mohon maaf mungkin proses pengangkatannya juga tidak sesuai dengan kompetensi ya, dan seterusnya lah. Jadi ini memang dilema terbesar pemerintahan pada saat inilah yang harus kita bantu juga mencari jalan keluarnya. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih Prof. Ya, Bu Siska, Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah 20:11. Kita harus mengakhiri perjumpaan kita. Masih banyak materi yang ingin saya sampaikan nanti sampai pengukuran balance scorecard ya. Tapi paling tidak esensi-esensi evaluasi dan bagaimana cara melakukan pengukurannya itu sudah kita sampaikan dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian, terima kasih. Salam sehat selalu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bro. Terima kasih, Bro. Terima kasih banyak, Bro.